mengaku. Ini ya. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan maka dia min amiri saya. Amir itu penguasa politik Muslim itu. Maka dia siapa yang tidak menyukai min amiri dari amirnya, pemimpinnya tadi, syai'an sesuatu atau hal sedikit pada sendiri, adalah dia sabar. Ini ya, haji fasilitasi kan, masyarakat kan ada kan, bangun masjid tidak dilarang kan, sholat tidak dilarang, malah dibangunkan masjid kan. Ini ya, kalau yasbir adalah sabar. Kenapa? Ketika kita menggunakan kekuatan kekerasan, habis mereka itu punya wewenang, punya tentara, ya kita sebisanya lewat wakil-wakil kita, para alim kita yang memahami hak kewajiban warga muslim. Fa'innahu karena sesungguhnya man kharaja minas sultan, siapa yang keluar dari sultan, sultan itu penguasa syariat. Bisa dibagi sultan. Shibron sejengkal saja matami tatan jahiliyah, maka diibaratkan mati dalam kondisi jahiliyah. Kenapa? Tanpa dewi-dewi. Masa kita masuk ke alasan bikin kampung muslim sendiri? Ini masa ini? Ini tetap sebisanya kita ikut sosial dengan kemampuan yang kita miliki untuk bisa mengajarkan Islam, memberitahukan Islam kepada anak kita, mengajarkan hak sebagai muslim di hadapan anak masih bisa. Sudah dilakukan. Sebab ketika kita bicara dunia Islam, bukan masalah konteks Indonesia saja. Dunia Afghanistan ini. Afghanistan kan sudah menjadi negara merdeka. Yang mengakui Afghanistan berapa negara? Baru politik internasional. Tapi lambat laun Uni Soviet yang dulu jajah Afghanistan, sekarang Afghanistan buka kedutaan di Rusia. Itu siapa kembali kan? Itu perkembangan ini. Jadi politik itu semacam itu. Dulu yang paling menjajah pertama Uni Soviet. Hari ini Amerika belum mengakui Afghanistan sebagai negara. Malah Uni Soviet yang buyar ini yang diwakili Rusia malah buka kedutaan di Rusia. Ini kan perkembangan politik. Itu ya. Membangun teknologi di Afghanistan dengan bantuan siapa? Rusia. Ini kan perkembangan politik. Maka di Indonesia tidak bisa lepas dari arus internasional sendiri. Maka kita harus bersama. Belum satu angkat negara kita kan. Tapi tetap tidak boleh banyak menyuarakan Islam. Minimal kita harus tahu hak kewajiban kita sebagai muslim di hadapan negara. Ini ya. Jadi mati sehingga itu bukan mati kafir, bukan. Mati dalam kondisi ada struktur pemerintahan yang bisa mengarahkan kebijakan. Jadi ya. Nah, sekarang majelis ulama kan ada. Majelis ulama ormas Islam masih ada. Dan itu suaranya signifikan. Negara itu pasti minta backingan muslim. Lewat mana? Lewat organisasi besar, sama Muhammadiyah, bisa Nahdlatul Ulama atau organisasi muslim. Ini tidak bisa meninggalkan mereka. Harus mereka pasti diterima. Terus sekarang ini kebijakan yang membahayakan muslim itu kaumnya internasional. Ini contohnya Myanmar ya. Penindasan muslim Myanmar kaumnya internasional. Ini ya. Karena era informasi hari ini tidak bisa apalagi terima terhadap kaum muslim. Ini ya. Kasus perampasan tanah bisa ditutup, tidak bisa kan? Kalau ada reaksi massa baru ngomong. Kalau tidak ada reaksi kan apa? Ini era di mana kita ini. Makanya bakti setelah saya sampai hari ini. Kemudian bagaimana sikap?
Wa Nabi Bakr radhiyallahu anhu, dari Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ditegaskan sami itu Rasulullah SAW. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, man ahana sulqana, siapa yang menghina penguasa, Allah menghina. Sultan siapa? Penguasa syariat. Jadi ya, coba masalahnya kan ini, memberikan masukan nasihat, memberikan masukan yang menyelamatkan, itu bukan menghina. Ahana itu apa sih? Tidak mengakui, menghina dengan cara yang tidak syariat. Dan ini masih dalam koridor itu. Tapi kalau sudah ahana, itu menghina Muslim dunia. Coba bagaimana Nabi Musa menghadap itu. Apa pesan Allah SWT? Ya, iya ila Fir'aun innahu fakul, ya, maka katakan, ya, qaulan layyina ka'alla ya, saya pesan itu, ya, saya pesan ya, fakulan lahu Harun, saya pesan, Musa, saya pesan, fakulan, ucapkan, kamu berdua. Sampai Nabi Musa itu mempersiapkan, ya Allah, lidah saya ini tidak jelas mengucapkan kata-kata. Saya minta Harun dua ini bisa. Dia bahasanya lebih cetok daripada saya. Tapi tetap Allah punya pesan baku dalam qaulan. Kata-kata yang lemah lembut itu. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Harapannya apa? Supaya sadar. Coba kalau bahasanya meledak di hadapan penguasa, penguasa mampu saja, mau tak tolak tak mampu, tapi tidak sampai pesan kan? Pertanyaannya gini, ada orang yang lebih buruk dari itu pada zaman Nabi Musa. Nah di sini akhir Rasulullah, lalu harapannya supaya sadar dengan bahasa komunikasi, dengan bahasa yang tidak merendahkan, dengan bahasa yang tidak menghina, dia akan sadar dan takut bahwa ada perjuangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya pesan penyampaian. Jadi ya, kita diajar untuk yang berakal. Tapi jangan sampai memberikan pembenaran, masukan itu dianggap menganggap ini. Jadi sayang. Jadi kalau ada orang mengatakan penguasa tidak boleh dikritik, siapa yang kritik? Masing-masing. Kalau menghina itu tidak boleh, ahana itu menghina, merendahkan tidak boleh. Coba sekali bernabi Musa saja dikasih pesan, dia raja, bagaimanapun dia punya kekuatan, tanpa perundingan Inggris kamu ya bisa. Ini ya, politik Islam bagaimana menyalurkan yang besar kepada orang yang benar-benar negara yang memiliki hati selagi tidak melawan syariat. Berikutnya kita masuk ke larangan meminta jabatan, dikecualikan, ditunjuk atau dalam keadaan terpaksa ditunjuk sama masalah. Tapi orang ditunjuk kan punya tawar kan? Bukan ditunjuk yo, apalagi atau itu jabatan. Ini ya. Atau dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa itu minta saya. Ini bahaya ini. Ini ya. Contohnya hari ini ya. Zaman lama lalu presiden itu untuk orang-orang berkualitas. Ini ya, berkualitas. Sekarang tidak suara mayoritas ya, bahaya. Suara mayoritas, apalagi loyal kepada partai, masya Allah. Dan bukan pada bidangnya. Jadi ya, jadi terpaksa itu bisa meminta. Malah kalau terpaksa itu bisa dengan kekuatan apa? Kita merebut jabatan dalam rangka penyelamatan. Kalau orang-orang batil dengan uangnya bisa mengangkat orang tidak berkualitas,
tidak bisa. Karena dalam keadaan terpaksa ini bisa dikecualikan. Bukan sekedar meminta. Kalau memang perlu beri, gitu kan? Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qasas. Surat Qasas ini ada bicara tentang kekuatan harta. Coba itu dengan kekuatan harta bisa membeli ulang. Siapa ulama ini? Karun. Jadi Karun itu termasuk 70 ulama terbaik. Fahtarahu sasab'ina rojulan ini kodi. Jadi Nabi Musa itu memilih 70 warga muslim terbaik, ulama untuk mengajak kepada Allah, mengampunkan. Jadi ya, itu termasuk kekuatan harta bisa memberi seorang kaum. Bukan sekedar memberi, Nabi Musa coba. Ini kan ada pesan tersirat ya, sudah apa-apa. Tilka darul akhirah, ya. Demikianlah darul akhirah, masa depan akhirat, negeri akhirat, lokasi akhirat. Ini ya. Nah, Tuhan kami jadikan negeri akhirat itu lilladina buat orang-orang lain diguna uluman yang tidak menghendaki, tidak berhasrat dengan jabatannya tadi uluwan fil ardi, kesombongan di muka bumi. Ini ya. Berarti apa? Uluwan fil ardi dilarang. Pemenang di muka bumi itu harus orang-orang yang menyelamatkan, bukan berkuasa untuk menguasai, tapi berkuasa untuk menyelamatkan manusia yang dibawa kekuasaan. Wala fasada dan tidak menjadi apa? Alat kerusakan. Ini berarti apa? Jabatan dunia ini potensial apa? Merusak dan menimbulkan sikap kesombongan. Makanya harus orang yang ngerti. Jabatan ini bisa dipegang siapapun. Jabatan ini bisa dipegang siapapun. Ibaratnya pedang itu, ini ya, bisa diberikan kepada siapapun. Maka jangan diberikan alat ini kepada orang-orang yang tidak berwenang, apalagi sudah punya hasrat kesombongan dan bikin kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, sedangkan kesudahan itu dunia akhirat lil muttaqin, bagi orang-orang yang menjaga diri dengan apa? Penjagaan Islam. Itu artinya apa? Tidak menutup peluang muslim itu ini yang benar memegang jabatan dunia itu. Kenapa? Kalau muslim memegang jabatan dunia tidak menimbulkan penolakan kepada kebenaran, tidak sombong, apalagi sebagai alat penindasan. Realitasnya kan menindas. Itu artinya apa? Jabatan dunia itu penting. Ibaratnya ini ya alat yang bisa memperbaiki di saat yang sama bisa merusak. Nah, orang-orang yang bertakwa ini ketika memegang jabatan ini takut kepada Allah, takut kepada Allah. Makanya ilmu innama yakhshallah min ibadihi ulama. Di antara hamba Allah yang takut pada Allah orang alim. Ini ya, orang alim masalah apa? Masalah dunia. Bahwa dunia ini satu paket untuk masa depan akhirat. Bukan dunia yang terpisah dari kultur akhirat. Kalau dunia yang terpisah dari masa depan akhirat pasti sombong. Kenapa? Islam itu hanya masalah doa. Islam itu hanya pacaran, bukan sebuah cara dalam hidup. Jadi yang perlu digarisbawahi ini ya, bahwa wewenang dunia ini bisa menimbulkan kesombongan di saat yang sama alat perusahaan. Dan ini harus dipegang apa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahaya kan? Kalau alat yang sama bisa menjadi perbaikan dan pengurusakan dipegang orang-orang yang tidak mengerti bahaya sekali. Makanya di sultan, raja tidak bisa dari ulama, pasti punya penasihat alim. Padahal itu rojo ini. Padahal rojo kan bukan khalifah. Ini
anak-anak khalifah itu dididik para ulama, termasuk Muhammad Al-Fatih itu anaknya khalifah, anaknya Rojo, tapi dididik oleh ulama yang menaklukkan Konstantinopel itu anaknya raja, tapi sih masih selamat kan, mewakili politik dunia Islam. Sudah saya.